Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minadh dhulumati ilan nur wa arsyadana ila siratim mustaqim, siratil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, wa ghafara lana min kulli dhanbin 'adzim wa radiyana bidukhulina fi jannatin na'im. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiun alim. Qul innamal 'ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Imam masjid ta'dhiman wa ikraman li imamil masjid wa li masyayikhina wa li jamaatil jumaati rahimahumullah. Mari dalam kesempatan yang singkatnya kita ikuti tausiah singkat dengan temanya, sudahkah membuat persiapan untuk menghadapi hari esok? Hari yang lebih panjang perjalanan, hari yang sangat dahsyat, diiringi dengan kelaparan, kehausan dan kegundahan. Itulah hari belang padang mahsyar. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Cobalah kamu perhatikan masih hidup di dunia, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapi hari esok yang lebih jauh perjalanan dan lebih dahsyat bersama proses-proses hasil dalam kehidupan. Sebuah langkah hanya bergerak kalau memang belum dapat dijawabnya. Itulah hari kebangkitan, hari proses segala persoalan yang ditempuh oleh manusia pada masa hidup di dunia. Mari sama-sama kita simak satu persatu. Mana ciri-ciri khas orang yang membuat persiapan untuk hari esok? Mungkin ada tandanya. Nah, tanda-tanda orang yang siap menghadapi hari esok. Dalam surat At-Taubah ayat 112, Allah berfirman, At-Taibun. Yang pertama, orang yang menghadapi hari esok. At-Taibun, orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. At-Taibun al-abidun hamidun, as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ciri-ciri khas orang-orang yang membuat persiapan untuk hari esok. Yang pertama disebut oleh Allah at-taibun, orang selalu bertaubat di atas segala kesilapan dan kesalahannya. Masa muda lalu hanam temung ibadat, urangnya ka lanjut usia, rasa badan ka sakit, rasa otot ka mulai sakit, urat ka mulai sakit, kolesterol sedang ditimpa, asam urat mulai muncul. Masanya baru menyesal. Taubat kepada Allah. Yang galam tak sebayang jamun tak bayu orangnya, yang hana dapat jamun tak puasa orangnya, kafarah sumpah tak laksanakan orangnya, zakat ditunaikan orangnya. Karena warakan tua nyo namanya at-taibun. At-taibun minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertobat daripada dosa,
menyesalan di atas perbuatan masa lalu. Mereka seperti orang-orang yang tidak pernah berdosa. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Ditanya umat Islam, ramai yang lagayan. Kalau memang hana awai dekat dengan ulama, jiuh dengan daya, jiuh dengan balai bet, jiuh dengan pondok pesantren, jiuh dengan orang alim, mungkin banyak kelalaian dalam kehidupan. Sering kita dengar tausiah bahawa orang meninggal, sering kita dengar tausiah khutbah Jumaat, sering kita dengar dakwah maulid dan lainnya, barulah timbul penyesalan. Urangnya ura penyesalan mentang hidup dalam dunia. Dacak kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian takubah barakan dan apa yang terlanggar barakan. Dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, haram makan riba. Barakan jual beli berkhianat, orangnya taubat. Barakan pajuh riba, orangnya taubat. Barakan peng sabai, orangnya taubat. Barakan main chip, orangnya taubat. Barakan main judi, orangnya bertaubat. Nya orang-orang garda pertama, garda di depan untuk menuju ke alam yang kekal abadi, membersihkan diri sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang muda-muda, yang jiuh dengan ulama, jiuh dengan pondok pesantren, jiuh dengan balai pengajian, jiuh dengan rekan-rekan yang mendalam pemahaman agama, maka orangnya ramai anak muda yang terjebak dalam kemaksiatan. Maka kaum muslimin, mari sama-sama kita jaga generasi muda ke depan yang calon pemimpin, baiknya pemimpin-pemimpin zalim, baiknya pemimpin-pemimpin dalam kehidupannya timbul intimidasi, timbul kekerasan, timbul perampokan, timbul KKN, timbul korupsi karena jauh dengan para ulama. Orangnya mari sama-sama mengajak yang muda lansia menuju negeri yang kekal abadi. Sebelum dipanggil oleh Allah, mari sama-sama bertaubat kepada Allah. Ini orang pertama. Yang kedua, ciri khas orang membuat persiapan untuk hari esok, al-abidun, orang yang selalu beribadat dengan Allah, dekat dengan Allah siang dan malam. Hana pray dengan ibadat, sigalam sembahyang lehu, laksanakan sunat qabliyah, dilanjutkan dengan salat fardu, sesudah salat zuhur lanjutkan dengan sunat ba'diyah. Ini disebut orang abidun. Malam hana lala dengan wifi, malam hana lala dengan chip, malam hana lala bak kedai kopi, hana mukhalatah kusit. Bangun malam, tatajafa junubuhum anil madaji', rengganglah lembungmu daripada tempat tidurmu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Orang yang bangun malam melaksanakan salat tahajud disebut orang abid, disebut orang ibadat. Berzikir kepada Allah disebut orang ibadat. Bertahmid kepada Allah disebut orang ibadat. Bangun malam, lipat kain selembut, gulung tikar, tinggal spring bag, mengambil wuduk. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang salah tahajud diberikan oleh Allah kelebihannya 3 di dunia, 3 di alam barzakh. Kita yang lanjut usia, kajut belula salat tahajud. Yang muda-muda kadang telat, mungkin telat jaga, maka disunatkan sesudah salat isya. Tidak sunat berbicara bahasa-bahasa yang mubah, apalagi kalimat-kalimat yang haram. Sesudah salat isya disunatkan tidur supaya cepat bangun malam untuk salat tahajud dan cepat bangun pagi tidak luput salat subuh. Orangnya ramai takalan. Kedai kopi hanali binte. Lagi orang hana tu bajali. 2:08 malam, 3:00 malam. Pajan mudumung salat tahajud.
Pajan mentemung salat subuh ba'awatai. Pajan tertemung sembahyang isyak tepat waktu dengan berjamaah. Karena lebih awal dua bak warung kopi, dapur kopi dan sebagainya. Nyo pengaruh dengan gaya dan budaya barat. Ele ada berang muda urung tuha kami. Kitanya yang lanjut usia, yang terasa sakit otot dan sakit urat, sudah mulai boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya salat tahajud yang pertama di dunia, orang yang sering salat tahajud wajahnya selalu berseri. Gleh imu pagi, anak payah pakai hand body, anak payah pakai miap. Hanya cukup dengan air wudu. Rasulullah bersabda, al-wudu'u nurun. Wudu itu nur, cahaya Allah. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Nur Allah hanya dua bak orang maksiat. Tak kalah wajah-wajah orang yang ibadat selalu berseri. Tak kalah orang yang jauh ibadat selalu wajahnya gelap. Walaupun pakai mi'at dan hand body-nya tetap hilang karena disengat oleh matahari. Namun wudu tidak pernah hilang walaupun disengat oleh matahari. Nya kelebihan orang salat tahajud, wajahnya selalu berseri di dunia. Yang kedua, hikmah salat tahajud, akan dimudah rezeki oleh Allah. Hidupnya tidak terjepit, hidupnya tidak susah, sama seperti orang yang mampu lainnya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, selalu dibuka jalan keluar kepadanya. Tidak pernah hidup terjepit, tidak pernah hidup sengsara, tidak pernah hidup susah. Kenapa? Karena orang yang selalu dekat dengan Allah. Hadis kudusi, Allah setiap malam, sepertiga malam turun ke langit dunia untuk mencurahkan rahmatnya. Biasalah paham makna Allah pada setiap suluh yang ketiga, suluh yang kelih, Allah menurunkan, turun dari langit ke langit dunia, Baitul Izzah. Bukan turun Allah, artinya dicurahkan rahmat Allah pada setiap malam, pada suluh yang ketiga, untuk diberikan kepada orang-orang yang meminta. Siapa yang minta ampun, ku ampuni dosanya. Siapa yang minta rezekinya, aku berikan rezekinya. Siapa yang minta mulia, aku berikan kemuliaannya. Nyo makna Allah turun pada setiap malam kepada langit dunia. Nyo kelebihan salat tahajud. Wajahnya berseri, walaupun hitam, tapi hitamnya wajahnya berseri. Mudah rezeki, hana sutah urip. Yang ketiga, selalu sehat diberikan oleh Allah. Orang yang sering salat tahajud jarang kena sakit, kecuali sakitnya meninggal dunia. Hana kena, kecuali kat kena awal yang baru jaga tu, insya-Allah tidak kemuh. Hai bedah le. Yang galam hang kenang, yang kadang-kadang bagah pulih ni bilih pau karena sering mengingat Allah. So yang terbut Allah, Allah terbut dia. Hana terbut Allah, Allah pun hang terbut dia. Artinya jauh dengan Allah. Allah pun gebejauh ngentanya. Artinya rahmatnya han gebito ngentanya. Yang selanjutnya dalam kuburan, apabila orang salat tahajud meninggal dunia, dalam kuburan, luah kuburannya sejauh pandangan mata. Seandainya tanya hana pada ino taduk di lu awe, deh kedeh utimu bak kaki lengan, deh kedeh barat, deh tunang deh baru. Begitu luahnya kuburan orang-orang yang melaksanakan salat tahajud. Yang kedua, terang kuburannya, penguh cahaya matahari, malah lebih terang kuburan orang salat tahajud ketimbang sinarnya matahari. Yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun dosa tanya oleh Allah. Walau hendak lagi ampun, kita ampun, apalagi lagi ampun. Nyo fungsinya salat tahajud. Panjang sampai salat tahajud. Bisa saja pos 12 malam kalau dah isyiat. Bisa saja jam 12 malam ke atas. Umat Muhammad diberikan istimewa. Nyo malanyo hana taih masa malam menga asalkan lewat pada 12 malam walau hana taih kajut salat tahajud. Walau hana taih tapi kalau lewat malam jam 12.30 nyo kajut salat tahajud. Nyo keistimewaan kepada umat Muhammad hana macam yang perle
tak nak sembahyang tak nak tajuk pas iklau. Benar siat. Ana menceh dengar dapat tawiri kira si. Kau ji ana ingat tu matanya. Ana depu yang kau pegah kira dengar. Berarti terkejutnya kajut salat tahajud. Nyo kelebihan istimewa untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek umurnya namun pahala ibadahnya ditingkatkan. Berbeda dengan kaum-kaum Nabi sebelumnya. Yang selanjutnya, orang-orang yang membuat persiapan untuk hari esok, Al-Hamidun, orang selalu bertahmid kepada Allah. Le sembahyang, baik ramai-ramai maupun masing-masing, ucapkan subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 20 lega, baca Allah akbar 20 lega. Ini namanya hamid. Orang yang selalu memuji Allah, duduknya memuji Allah, tidurnya memuji Allah, berjalannya berdiri memuji Allah, sambil berbaring memuji Allah, namanya si hamid. Baik tanya mantang dalam masjid, subhanallah subhanallah, luar masjid hanali, dalam masjid Allah akbar, luar masjid kan hanali, nyo belum disebut hamid. Yang disebut dengan hamidun dalam surat Taubat, duduknya di masjid, di luar masjid, tinggal di kota, tinggal di dusun, tinggalnya di kampung, dalam perjalanan, sambil berbaring, sambil jalan, selalu mulutnya dibasahi oleh zikir. Namanya hamidun. Inilah orang-orang yang membuat persiapan untuk hari esok. Selanjutnya as-saihun. Bagaimana as-saihun? Penafsiran tafsir as-saihun, yakni orang-orang yang berpuasa. Puasanya Ramadan penuh, lanjut dengan sunat Syawal, lanjut dengan sunat 1 Zulhijjah, lanjut dengan sunat awal Muharram, lanjut dengan sunat Tasu'ah, lanjutkan dengan sunat Asyura, lanjutkan dengan sunat Arafah dan Tarwiyah. Namanya saihun. Orang-orang yang sering berpuasa selain bulan Ramadan disebut as-saihun. Nya orang yang pegat persiapan untuk hari esok. Puasa orang putih 11 orang bulan, 14 orang bulan, 15 orang bulan disebut dengan Ayyamil Abyad, orang putih. Puasa orang hitam Ayyamul Aswad, 27, 28, 29, 30 nya disebut hari hitam. Senin, Kamis dan lainnya nya disebut mendum-mendum as-saihun. Ini ciri khas orang yang melaksanakan persiapan untuk hari esok, yang akan diberikan minum oleh para malaikat, diberikan makan, diberi minum, dijemput oleh para malaikat. Siapa orangnya? Yang pertama, orang yang puasa hari Arafah, dijemput oleh malaikat. Yang kedua, orang puasa bulan suci Ramadan, dijemput oleh para malaikat. Yang ketiga, pada orang yang beri makan kepada orang yang lapar, dijemput oleh para malaikat di hari kebangkitan. Anajak kedau dijemput oleh malaikat Rahman, dijemput oleh Jibril. 3 golongan manusia hana lebih. Puasa Arafah, urung beri makanan ke orang yang lapar, dan orang yang puasa bulan suci Ramadan. Inilah orang-orang yang membuat persiapan untuk hari esok yang dapat dijelaskan hari ini sesuai dengan waktu yang tersedia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kira-kira 6 butir lagi akan disambung tahun depan, insyaAllah kalau ada umur panjang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واهلك الكفارة إسرائيل واليهود والمجوس والنصارى والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وزلزل أقدامهم وقرب آجالهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.